Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu bertema indahnya saling menghormati. Yang mana pada tema ini akan mempelajari 4 subtema. Yang pertama yaitu sekilas tentang Quran Surah Al-Kafirun. Yang kedua, membaca secara tartil Quran Surah Al-Kafirun. Yang ketiga, menuliskan dan menghafalkan Quran Surah Al-Kafirun. Dan yang keempat, memahami makna isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut, terdapat beberapa tata cara ibadah masing-masing umat beragama di dunia. Umat Islam beribadah di masjid, Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu menuju ke pura, umat Buddha menuju ke wihara, dan umat Konghucu menuju ke kelenteng. Sungguh keadaan tersebut menggambarkan betapa indahnya saling menghormati antara pemeluk agama yang ada di dunia ini. Mari kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu pengenalan sekilas tentang Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamai Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir diambil dari ayat pertama Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir pada zaman itu. Kemudian mereka dipersilahkan beribadah menggunakan tata cara mereka masing-masing. Memasuki subtema yang kedua adalah cara membaca Quran Surah Al-Kafirun. Al-Quran berisi firman-firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara memulai membaca Quran Surah Al-Kafirun diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. Kemudian, cermati dan ikutilah cara belajar membaca Quran Surah Al-Kafirun berikut ini. Pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. Yang kedua, perhatikan juga tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathatain yang dibaca an, tanda baca kasrohatain yang dibaca in, dan tanda baca dhammatain yang dibaca un. Selain itu, perhatikan juga tanda baca sukun atau tanda mati, dan tanda baca tasydid atau dibaca rangkap. Contohnya, huruf mim bertasydid pada kata abidumma. Maka huruf mim dibaca dengan rangkap. Yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj huruf yang benar. Yang keempat, cermati cara pengucapan bapak, ibu, saudara, teman, dan yang lain-lainnya dalam menghafalkan ayat-ayat Quran Surah Al-Kafirun. Yang kelima, bacalah Quran Surah Al-Kafirun dengan tartil, terus membacanya secara berulang-ulang sampai dengan lancar. Kemudian, mari kita perhatikan bacaan Quran Surah Al-Kafirun berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Baiklah anak-anakku semuanya, tidak terasa kita telah sampai pada subtema yang ketiga, yaitu menulis dan menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus dilakukan dengan baik dan benar. Saya sangat yakin bahwa kalian pasti dapat menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan baik, benar, dan indah. Oleh karena itu, kalian harus sering-sering berlatih menulisnya. Saat menulis Quran Surah Al-Kafirun, lakukan dengan teliti, hati-hati, dan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Yang diperlukan adalah motivasi, percaya diri, dan kesabaran. Mari kita perhatikan bagaimana penulisan sambungan huruf hijaiyah apabila ia berada di awal, di tengah, di akhir, dan ketika menulis huruf bersambung pada huruf-huruf Al-Quran. Subtema selanjutnya yaitu menghafal Quran Surah Al-Kafirun. Cara menghafalnya sangatlah mudah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca surah tersebut secara berulang-ulang sampai benar-benar lancar dan hafal. Intinya, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi terbiasa sehingga membuat kita bisa. Mulailah membaca Quran Surah Al-Kafirun dari ayat yang pertama, diulang secara menerus sampai betul-betul lancar dan hafal. Jika sudah yakin, dilanjutkan dengan ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu, untuk memantapkan hafalanmu, cobalah minta bantuan kepada orang tua, teman, kakak, adik, ataupun yang lainnya untuk menyimak hafalanmu. Dan subtema yang keempat adalah memahami isi kandungan Quran Surah Al-Kafirun. Melalui pemahaman arti Quran Surah Al-Kafirun, dapat ditarik kesimpulan bahwa Quran Surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan ataupun menceritakan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir pada zaman dahulu atau pada zaman jahiliyah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah sia-sia. Nabi Muhammad SAW tidak pernah goyah sedikit pun untuk mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang Quraisy saat itu. Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh pada dakwahnya dan tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Lalu, orang-orang kafir dipersilahkan untuk mengikuti tata cara ajaran ibadahnya masing-masing. Begitupun juga dengan kaum muslimin. Nah, mulai itulah tercipta indahnya saling menghormati. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti cuplikan berikut ini. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah tidak terasa kita berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan bahwa terdapat 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah menyalin Quran Surah Al-Kafirun ke dalam buku tulismu. Dan tugas yang kedua adalah menghafal Quran Surah Al-Kafirun beserta dengan artinya. Kirimkan tugas hafalan ini dalam bentuk video kepada guru agamamu. Baik anak-anakku semuanya, saya doakan mudah-mudahan kalian dapat dengan mudah belajar menulis dan menghafal serta membaca Quran Surah Al-Kafirun. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.